Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Kul ngucap sira Muhammad, man utai sapa iku yarzuku, iku paring rezeki sapa man kum ing sira kabeh. Sing rezeki mau minas samawati kang sangka pira-pira langit, sangka pira-pira barang dhuwur, alam dhuwur. Misale almat-tori tegese udan. Wal ardilan saking bumi, misale anabati tegese tetanduran. Kul ngucap sira Muhammad Allah utahe sing ngatur rezeki sanga langit lan bumi ku Allah. Ilam yaqulu lam ora jawab sapa wong akeh hu ing jawaban apa. La jawab ora ana jawaban kang bener iku maujud wa ruhu saliyane jawaban apa. Bapak ini malih. Kul ngucap sira Muhammad nggih pertanyaan man utahe sapa iki rezeki rezekine sapa man kum isra kabeh minas samawati sing pira-pira langit utawa alam dhuwur ilmu tori tegese udan wal ardi lan bumi anabati tegese tanduran misale ta. Kul ngucap sira Muhammad Allah utahe kabeh sing ngatur rezeki sangka langit lan bumi ku Allah. Ilam yaqulu lam ora jawab sapa wong akeh ora jawab hu ing jawaban Allah. La jawab ora ana jawaban iku maujud ghairuhu saliyane jawaban. Wa inna iki ayat paling sensitif. Wa inna lan sak temene ingsun kanjeng Nabi lan para sahabat kita zaman itu ge kanjeng Nabi dan para sahabat. Au iyakum to sak temene sira kabeh. Ai ahadal fariqa ini tegese sak temene salah sijine kelompok loro. Iku la ala hudan yektine potensine iku ning gone petunjuk au fi dhalalen utawa ing dalam kesesatan mubinin kan jelas ai bayinen tegese ing dalam jelas. Fil ibhami ku tetep ing dalam nyamarno sapa sing tuk hidayat. Fil ibhami ku tetep ing dalam nyamarno sapa sing tuk hidayat. Talat tufun utawi gawe alus bihim kelawan kufar. Sing sifate talatuh mang daen kang iso ajak-ajak ilal imani maring iman. Idza wuqifu nalikane den wufiku nalikane den tunjukna sapa wong akeh lahu maring iman. Kedua kul ngucap sira Muhammad ngene. Latus aluna ora bakal den takoki sira kabeh amma sanging perkara ajrumna kang salah kita, kang dosa kita. Walanus alulan ya ora ditakoki kita amma sanging apa wae tak maluna kang wis nglakoni sira kabeh. Kalau balen iki ngangge makna sing kedua, karena ayat ini ayat paling jadi napa polemik maknane maksudnya. Nah ayatnya nggih bener. Sing beda lho sing maknane. Kul ngucap sira Muhammad latus aluna ora den jalui tanggung jawab sira kabeh amma sanging apa wae ajrumna kang salah kita atau dianggap salah kita. Pun sampean manani ping pindho kados kula. Nek kula ping telu manane ping telu. Ben kita peka wis. Dadi wong bingung dituruti. Wala nusalulan ora dijalui tanggung jawab kita amma sing perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Di ana koron sak temne kita bari unaku bebas kabeh mikum sing sira kabeh. Ketiga kul ngucap sira Muhammad ini ada 3 kali kul untuk kanjeng Nabi di metode dakwah. Ya semua bakal ngumpulno sop benana ing dalem antarané kita sapa Rabbuna pangeran kita yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sumaya tahu mongko nuli mutusna sapa Allah ya kumutukse mutusna sapa Allah benana ing dalem antarané kita. Mutusna bil haqqi lan hak. Manane hak mriki misale fa itu filu mongko nglebono sapa Allah al mukhikina ing sing bener aljannata ing swarga. Wal muktilina nang lebokno wong sing batal, wong sing gak bener anara ing neraka. Allah wa ta'ala al-fatahu dat sing gawe keputusan, al-hakim sing gawe keputusan. Al-alimu dat sing bisa bimakan perkara yahkumu kang gawe keputusan sapa Allah bi iklan ma. Niki rumono tenan iki ayat paling jadi kontroversi karena jadi biasanya jadi background cover, biasanya dados tulisan-tulisan teng cover-cover dakwah. Ya, jadi kanjeng Nabi sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Ya mukhatabnya tiyang kafir ya, denger ya, mukhatabnya orang kafir. Muhammad kowe ngomongane wong kafir-kafir iku.
kita yang Islam atau kalian yang kafir, itu potensinya dua. Mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian, atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar, toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Ketiga, lalu apa gue mikir wong sok ben finale keputusan dengan apa pangeran. Berarti ada tiga frasa, ada tiga qodiyah kalau dalam bahasa Arab. Bon, kalau maknani sing umum ulama. Ya sampean seneng sing umum bahasa khusus. Ndak jawab. Apa sing ngawur? Enggak pilihane loro, umum khusus ngawur. Milih ndi? Khusus. Berarti dia sombong. Ya jaluk dadi kelas apa? Khusus. Apa milih sing awam? Awam sawam kok wis dadi ora usah milih ya wis awam. Milih ngawur berarti ya bener khusus. Biasa ngawur. Terus ngeten nggih, makanya saya itu enggak pati seneng ono wong kesopanan iki ora pati seneng. Tetap ono hal-hal tertentu yang kita itu enggak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan, tapi itu jadi baik. Saya ulang lagi, itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Nah, saya beri analogi. Ya, saya beli analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil sehingga dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar, nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah, nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting, yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab, nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini, seorang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Ya usah takut alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran, seakan-akan Nabi mengikrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah, ning tinggal wong alim itu anane masalah. Mbok minterno umat sing bodho ya kangelan, wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Mulane ya angel dadi wong alim. Sing mari angel kalau kula mergo ya kelas dadi ora peduli ke setuju ra setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali Pak Quraisy Shihab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala hudan aw fi dhalal mubin, bahwa kita tidak kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang tidak cocok tentu nganggap wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam-macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua tidak paham Quran ya barokah, karena timbang paham keminter sampai ora paham terus tahlilan utawa mara kuburan sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan sing kok ketemu pangeran, paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil barokah, sing sitok darani bid'ah. Kayak orang pangeran lha apa gontok-gontokan, pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan juga gampang maklumi. Segera tahlil dari pengiran, jangan kira tahu diundang jadi sekali mending ono menit kita. Masih repot nak sing diundang, panjang rezekimu kok ono tuh nggak mending aja repot. Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Wah, rahmatnya Allah pasti cukup untuk. Atau dua-duanya ada ikhlas,
salahno kabeh. Kuwi bila tahlil padum payu untuk mesti misalnya. Sing darani bid'ah padum ra payu itu ya repot nak pancen nanti ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing kita tidak pernah. Nah, maka imam sama saya kita budaya, nah iso jawab ya alim tenang, nah iso ya biasa rapi. Nah ini penting, saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang, saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh enggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi, yang enggak Mekah Medina, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh enggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu nggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dimah atau kafir apa? Dimi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah. Mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kue rayu Khawarij. Orang Khawarij dhisik bantang Nabi ini. Idzan abqayna ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo, saya ekstrim ngaco ayo kenal. Tak lawan dia secara ilmu. Kan koyo-koyo kan ana pertanyaan anu, berarti ngene mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Jadi kafir lah apa-apa sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran arah Khawarij. Ustaz mbun rokok tak jamin. Elek-elek umat Nabi napa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliq. Elek-elek umat Nabi. Nabi atau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk pula. Mulane bangun guru kula, kuwi pola santri khusyuk. Bapak di kuwi Pak. Oh, Khawarij tuh. Tapi kita tetap khusyuk wae apa-apa. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya itu mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih gitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, gue duwe cah cilik, misalnya kalau dia cah cilik, anak kulo misalnya umur 6 tahun, tak takoki. Wong paling mbok seneni ning donya sapa? Mesti jawab temannya, gak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa wis dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaita. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar juga, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Lalu ayat famahilil kafirina amhilhum rawaita. Tapi saya ini masalah uang serah mau Quran, lain durai Khawarij. Gak mau Quran, peminter semangat. Apa? Jadi kesalahan, oke, wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi, itu sampai malaikat Jibril, mereka marahi hujah. Anak Nabi jadi Nabi niatnya mati ini, lalu apa Jibril lebih Israel lebih efektif? Ya lah, lalu apa kerjasama lebih Jibril? Ya lah. Jadi kau nak kepengen main saling bunuh, ya kalau kau akrab lebih Israel. Jadi ini masalah yang sensitif, karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la ala fidul alim mungkin. Jadi itu agak metode dakwah itu furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semua ya dan ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media, tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Ini sama-sama menikmati dunianya sendiri. Sing geremeng yang geremeng dewe, sing grup ini ya dia dewe.
Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna, memang ada waktu imhal, ya, ada waktu. Coba misalnya sama baca ayat, uling guru mada bisamawat. Jadi semua orang itu diberi hak guru. Coba beri jeda guru, apa? Guru diberi jeda menang. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jadi Imam Syafi'i na'am. Terus sampean dari saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu sarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi sarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Zibir, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini. Tidak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran, tidak apa-apa, dipersilahkan. Asal yang dikaji Quran ya, tidak umat Islam. Memang benar-benar apa? Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika di antara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, enggak apa-apa, turuti saja, asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah, asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah. Paham ya? Semua ablihu makmana, setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan. Tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Piye-piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan. Ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan, atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan. Macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal laqahu idzal arsy nawa sabila. Ada ayat lagi idzal ladzaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita harus jadi pangeranku sibuk tarung. Kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2, pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi 1. Berarti kan ada yang nggak hasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya hasil bikin bumi. Bikin bumi. Maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran. Ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin enggak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silakan bumi wujud. Yang satu bilang la takuni ardan, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang. Nah, setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Pokoknya nak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya karena dia mengatakan saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Selalu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku-ngaku ngalor itu celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Ya. Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida, tak delok ning dhuwur ono pangeran to. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka berpikir, Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Ya Fir'aun dibati buyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Baik nanti pangeran, nak pangerane lagi lahir. Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti al-naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Nah ayat itu kowe ra apal wis nganggo sing terkenal aja al-haqqu mesti wazaqal batil kok angel temen. Semua sopikal-pikal wis. Nah kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Enggak apa-apa misalnya ada kayak McGill. Agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya
Muslim, yang dibogeng itu ya Muslim. Kalau orangnya macam-macam, makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Itu sih dimaksud Quran, bal naqdhifu fil haqqi 'alal batil mesti fayadu mahuhu fa idza huwa zahid. Nah, karena pedenya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang, enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Makanya, nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngedikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nak limo lah, ora kok terus Mustafa barang. Ada yang hafal Quran itu orang, anaknya kok ngapal loh. Bapaknya ra gelem ngapal. Mulane barang anaknya kangelan bapaknya ngamuk, "Wis 5 tahun ora khatam-khatam, bapakmu kan setor dong." Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang udah 8 tahun di rumah gak khatam. Bapaknya itu mutin, gerembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, romulan nyerah. Gua ya kadang dolim, mungkin dia rapal gak maksa. Kalau betul anak goblok, mesti faktor turunan. Saya ulang lagi, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati, sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngendikan gini, ini di awal surat juz 26 lah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa, saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya agak kuat bikin langit bumi, urun ya. Amlahum syirkum sama, itu urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus, kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi? Lahirnya di bumi, berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali gue ini, Fir'aun lahirnya di awang-awang, orang langit bumi. Fir'aun lahirnya di Mesir, terus ono Nil. Ucuk-ucuk jadi pengiran kabel gawe kok jadi. Sebenarnya pengiran itu fair. Aruni baca apa? Mereka Tuhan gak apa-apa. Kalau aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke saya reputasinya gawe langit bumi kok apa? Agak iso gawe urun. Amlahum syirkun sama urun. Syirkun urun. Jadi Tuhan itu fair. Tapi ayat-ayat ini tidak populer. Mubalek itu orang tolong aja. Tahu mati dalil kulo nafsi dha'iqatul maut. Nah ana wong kawin wa min ayatihi. Nah ana wong sunat wa mayarghabu amillati Ibrahim illa man safiana. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Yang Quran udah ditolong ayat itu sepi. Coba sekarang sama tak ceritanya, orang wong cerdas wong Mekah kayak Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi cerdas wong Mekah. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawan di Medina. Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Nah, ini nak tebusan itu cara khawarid berarti Muhammad ngembarno wong kafir asal iku kowe kafir kang keyakinan itu kafir berarti itu seunggan mbek Kanjeng. Tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bainal haqqi wa bainal batil, so akhirnya menang barang hak. Awas eling-eling, awas jangan salah pikiran. Tak tuntut dulu nanti dah. Itu hal itu ora kok ngembarno kafir gak mergo mesti men. Nah, kaya kowe lah, kowe misale ada anak mitisen. Wah, terus tukaran ambek cak SMA. Kira-kira mbok bareng mbok pisah. Bareng wae mesti menang to maksudnya. Ya paham. Nanti kowe misah mergo anakmu kok reto-reten potensi kalah. Ya ta. Kowe nek yakin menang kira-kira mbok bareng atau mbok pisah? Barno. Lah nembarnone Islam kompetisi ambek adil kok ngono iku. Kowe nyontokno kok angel temenan dicontohno sing apa. Paham? Mergo mesti menangi barang hak. Paham? Paham tuh, awas. Nah, bareng Mut'im bin Adi jadi delegasi. Apa? Bebas notawan. Nabi pas maghrib, dalam moto surat ada penjen Nabi wong keramat ya, mukjizat. Nabi moto surat maca Quran. Nabi nak maghrib,
Pasiku dalah mau surat At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasafil. Terus ayat terus sesuai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinu. Tak terjemah ya mana nih? Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah alam raya ini semua penghuninya itu diciptakan tanpa sebab? Tanpa pembuat, tanpa yang menciptakan. Am humul khaliqun, atau yang mereka orang-orang kafir merasa sebagai pencipta langit bumi? Ya sudah, am khalaqus samawati wal ard, apakah Tuhan itu menciptakan langit bumi? Atau mereka yang menciptakan langit bumi? Bal la yuqinu, mereka pun tidak yakin. Artinya gini, ayat itu artinya gini. Kalau selain Allah itu Tuhan, tunjukkan apa mereka bikin langit bumi. Fir'aun lahir di bumi, Yesus di bumi, Lata Hubal di bumi, bahkan materinya dari batu. Wong materinya itu watu kok jadi pangeran. Watu pangeran Hubal di sini. Di watu. Barang tiga imripat terus jadi pangeran kan, udah jadi pangeran anak. Wah, terus-terusannya ayatnya nih. Am khalaqus samawati wal ardh. Kalau kamu enggak ngakui Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus yakin kalau langit bumi kamu yang menciptakan. Wong apa wis ra pangeran berarti pangerane kowe berarti sebagai langit bumi. Bal yakinun, mereka pun enggak ngakui panjenengan gawe langit bumi. Jubair Mut'im bin Adi saking enggak kuat marani Nabi sungkem. Ya Muhammad, ma tarak kali akni nasihat. Muhammad, utek-untek yo nglawan kowe. Wis iman. Mergo logika iya. Nak pangerane Lata Hubal lahir ning bumi. Nak pangerane manusa amelok gawe langit bumi. Langsung semat iman entek nang akal entek. Tapi ayat itu balik ora apal lagi. Dan ini masalah. Jadi dulu tuh banyak orang kafir mau mlebu Islam mergo Quran ngekeki mahlatun nazar, kesempatan berpikir. Makanya wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Famah bilil kafirina amhilhum ruwasa. Ini adalah jeda berpikir, bukan urusan ridho bil kufri asar dah. Itu khawatir itu tak. Mulane khusyuk Umar ini dikurangi. Mikire sing dhuwur, ibadahe sing dhuwur, khusyuke dikurangi. Penting gak maksiat. Sementing mboten apa? Maksiat. Karena agama ini mulai dulu ditolong pakai hujjah. Qul falillahil hujjatul baligh. Jadi dulu tuh Nabi itu kalau nerangkan Quran misalnya gini, ada ayat gini, misalnya di surat Kahfi. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Jadi pangeran, aku rapopo, pangeran rapopo, tapi saya harus punya bukti bahwa mereka pencipta langit bumi. Kata Allah, ma asyadtu, orang nyekseni ingsun khalqas samawati wal ardi, bahkan wala khalqan fusihim. Bahkan saya tidak mensaksikan kalau mereka menciptakan dirinya sendiri. Nah, saya ini Fir'aun misalnya ditakoki, man abuka, ini di bapak. Mulanya bener Nabi Musa langsung ngambil jurus Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Terus diam-diam mereka iman. Mereka mikir, Fir'aun pangeran, babanya agak pangeran. Kan pangerannya terlambat datang. Berarti babanya dulu tanpa tuh. Kalau Yesus Tuhan berarti periode sebelum Yesus tanpa Tuhan. Jadi jelimet. Orang maksudnya Tuhan Bapak sing Tuhan tenan. Berarti ya sitok. Orang situ loro. Macam-macam. Sehingga orang-orang kayak saya termasuk yang berpikir Islam itu gak apa-apa, dipelajari di mana saja oleh siapa saja gak apa-apa. Asal Islamnya apa? Asal itu pasti akan yang dialami adalah balnat bil haqqi alal. Dan uniknya ini mujizatnya Quran. Banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Jadi cara kula ya ora dadi Kristen. Zaman Islam lawe imane wis mukhtalaf aleh, mergo muqallid. Ya ora. Lha coba imannya wong desa-desa sing ora tau nador, ora tau salat, ora tau nador, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong ndi lahir ning ndi, pokoke Islam ku mergo KTP. Islam ini mukhtalaf enggak? Oh mukhtalaf aleh enggak cara ulama? Enggak, jawab saja. Mukhtalaf aleh bisa saja dia jadi Kristen cara ulama ya ora beda agama, pancen ora tahu Islam karena Islamnya muqallid, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadoris sahih, dia harus pernah mikir yang benar. Sementara yang masuk Islam dari kalangan non muslim rata-rata yang terpelajar apa awamnya? Terpelajar. Itu menunjukkan bahwa Islam siap kompetisi. Karena tadi pasti yang terjadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Ketika kebenaran ini datang pasti menghancurkan kebatilan.
Coba sekarang dicek saja. Nah, karena saking pedenya Quran, pedenya Rasulullah, Nabi ngekei waktu jeda. Jadi waktu jeda itu ibarat gue dia anak kayak Mike Tyson kuat, tukaran sampai cah krempeng bocah SMA. Kira-kira gue kesusu misah bobok bareng. Kau kira khawatir anakmu. Nah kira-kira seperti itu. Barang hak kompetisi barang batil lah mesti menang sing. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau Islam itu kompetisi dengan non-Islam dalam hal hujah loh ya. Bukan kehidupan mapan ya, tapi dengan dalam hal apa? Hujah. Argumentasi. Tentu logika argumentasi satu Tuhan dengan banyak Tuhan kira-kira akal gampang terima mana? Satu Tuhan. Ning dinggon jago yo sitok. Pemenang itu sitok. Kan gak iso lho, pemenangnya 3. Jadi aneh. Ya finalisnya 3 mungkin, tapi yang didu meneh tetap. Tapi nak huruf pemenangnya kan aneh. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika agama ini dikompetisikan dengan barang batil. Itu yang dimaksud ulat apa? Seperti apa? Qulillah terus wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Kira-kira maknane wis gak apa-apa kowe mikir Islam cek mikir kafir tak serahno kowe mbok bisa sesat. Lah iku ora kok Kanjeng Nabi mamang neng kebenaran Islam ora ngekei kesempatan non Muslim berpikir Islam secara jernih. Contoh nak wis berpikir jernih pasti ja'al haqqu wa zaqa. Niki jelas gitu. Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Qum, itu sering saya pelajari. Itu ada kitab Bihudnah, kitab perjanjian damai dengan non-Muslim. Itu beliau cerita, ya ada hanya Imam Syafi'i, hampir semua ulama cerita. Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Cara pikirannya mereka, ini tentu cara pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir kon ngebar dong, karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Itu Nabi yang menijak gak apa-apa. Umar gremeng, masyhur. Saking gremengnya Umar sampai alas tabi Rasulullah. Jenengan tesih Rasulullah betul. Jadi Nabi jawab bala ya aku cek Rasulullah. Nah tapi kenapa bikin perjanjian Falimatu Tidaniyatalana? Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Siapa Nabi ya? Ana Rasulullah wala yudai adillah abadan. Aku itu Rasulullah. Gak ngarah di baro pangeran. Umar sejak gremeng-gremeng. Abu Bakar parani. Cara kowe dekne cek Rasulullah. Abu Bakar ya gua Rasulullah. Ya dekne cek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar itu punya kalimat yang sepersis jawabannya Nabi, padahal tidak janjian. Wa Rasulullah wala yudai Allahu abadan. Dekne ku Rasulullah. Ora bakar di baro pangeran. Umar melidek. Wah, ini kok bodoh. Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang. Saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai saya mati. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoknya anggar aneh-aneh ngono kuwi aja melo-melo. Iku urusane Kanjeng Nabi mbek kekasih iku ben. Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdase sahabat Nabi sing disebut babul ilmu ora apa. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhail bin Amr. Nggih sinten Suhail bin Amr iku utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hadza ma shalaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisy. Tulisan pertama teke sing ditulis Sayyidina Ali kan wis pinter zaman itu iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Dari Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah, tidak tak perangi dong. Tulis Muhammad bin Abdullah, jangan pakai Rasulullah. Terus dari kanjeng Nabi, busali. Terus dari Ali, mau kok buat ngarah busak. Wong kok busak status Muhammad Rasulullah. Wong kok busak gendera lain-lain. Kira-kira ngono cara. Tidak jadi cerita-cerita. Sampai aku ngomong ngono, iki ngomong ilmu. Kowe lho sing nafsiri yo. Dari Sayyidina Ali zaman itu orang ormas, pokoknya dia jujur lah. Ora usah cangkem elek. Saya kowe cangkem elek biasa wis bakat no. Aku mau kok ngapus tulisan Muhammadur. Siapa Sayyidina, tapi mereka tidak mau. Law alimna annaka Rasulullah ma qatalnaka wala kinik tu Muhammad bin
Abdillah. Tulis li, itu hapus. Enggak ya Rasulullah tak hapus. Secara Kanjeng Nabi, dulani, tanganku cekelno. Cekelno mergo Nabi ra iso maca, cekelno tulis ini, aku sing hapus. Karena Nabi mulai enggak hapus. Nabi kok lucu ngene. Masuk tak hapus aku ya tetep Rasulullah. Ya itu kan Nabi kan. Enggak apa-apa. Jadi aja wong tulisan wae masuk dihapus aku ya tetep Rasulullah nang Sayyidina Ali mulai nampu iya ya. Jadi Nabi itu rileks. Ora koyo kowe protang-protong lho iso. Jihad ya maksudnya gue mikir kabeh ono ilmune. Itu peristiwa nama Hudaybiyah. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Abdillah. Singkat cerita, Abu Jandal itu anak Suhail. Abu Jandal itu lama sekali disiksa orang kafir karena Islam di komunitas kafir Mekah. Melayu itu moro Kanjeng Nabi ku ijek. Apa jenenge mukoyat dan Umar biasa bahasa Arab di borgol. Apa? Di borgol. Rono iku cek borgolan. Borgolan nangis ya Rasulullah, saya di Mekah itu disiksa. Izinkan saya ikut engkau pulang ke Madinah. Suhail itu dia anak Abu Jandal bin Suhail. Terus Kanjeng Nabi diomongin Nabi Suhail, "Hada ya Muhammad. Awalu ahdin baini wa bainaka." Iki awal perjanjian, buktekno nak kowe komitmen yang perjanjian. Nangis Abu Jandal, mergo Kanjeng Nabi, "Ya Abu Jandal, kamu harus kembali ke kafir Quraisy. Aku itu nabi, ra tau nyulayani janji. Tapi nanti saya disiksa lagi, saya difitnah agama saya lagi." Kanjeng Nabi ngendikan, "Wes aku balik wae ning kafir Quraisy. Balik. Iki sesuai perjanjian. Fasayat alulaka kharujan wa makhrujan." Kok Allah mesti gawe jalan keluar. Tapi ada perjanjian yang menentukan Nabi. Dalam waktu 10 tahun orang boleh diskusi Islam. Ini yang perlu kita catat. 10 tahun orang yang mendiskusikan Islam di komunitas kafir Quraisy harus disahkan. Mereka bilang oke. Yang kau diskusikan sesuatu yang nggak punya akibat. Tapi ini yang penting itu Nabi ketika Nabi mau untuk orang boleh mendiskusikan Islam. Kalau bahasa saya itu oleh menjadikan Islam jadi studi. Paham ya? Wah, akhirnya kafir Mekah itu biasa diskusi Islam. Piye? Pangeran pantes Hubal apa Allah? Kan ora level. Hubal iku watu ya. Sing matung ya. Apa Yesus? Ya akhirnya ning bumi ya dhisik bumine. Pokoke akhirnya ono besar-besaran diskusi Islam. Akhirnya semua wong kafir sing berdiskusi Islam itu udah masuk Islam. Termasuk sing nggih perjanjian. Oh, pusing kan? Nah, kira-kira yang ekstrim-ekstrim gelem gak nampak ilmu ini? Kan gak seru. Sing khusuk ora ya lagi iki mau paham gitu. Iki masalah. Lah nek Umar iku pancen preman, mantan preman ya Umar. Bareng Abu Jandal ngono. Jare Umar. Kenangane Umar. Wa ana udnika imasai fil Abi Jandal. Asa ayat riba bihi abah. Umar kan go pedang. Pedangnya kan yang selontongan, paham ya? Dia ini marki Abu Jandal itu, maksudnya ngekei isyarat pedangnya itu loh gue baca apa? Tadi Umar itu tetap mental preman ya, mantan preman. Jadi aku pas Nabi apa ngusir Abu Jandal kon balik ning Quraisy, pedangku tak parekno ning tangane Abu Jandal. Nak menawa dijupuk ini gue baca bapak. Itu pikirannya wah. Jebule ra gelem dene. Jadi masih Umar is percaya anak Nabi ku Nabi tetep mikir bener gitu kudu gorok yang ngene. Tapi Abu Jandal menawa gak nyaman bikin bapaknya kandung. Jadi Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Kenapa tadi saya ngritik Khawarij? Saya ulang lagi. Ketika Sayyidina Ali perang di Muawiyah, perang itu takdir. Sini ra cocok wis takdir, kira sang ngritik, perang itu tetep wong ora oleh tukaran mbek dulur, tapi nek swayahe lalah yo tukaran, berebutan warisan, calon bojo semacam-macam. Swayahe itu tetep tukaran. Sampeyan mbek aku ini cara beda pilpres ayo tukaran. Cuma aku ra pilihan ya kowe ra tukaran ya. Jajal misal aku milih 0. Ya aku gayamu nurut aku jajal beda pilihan wae. Gaya tok kon. Cara aku beda 0 kata sensitif wae. Sensitif. Gaya tok kan nurut aku gaya tok. Tapi lumayan. Singkat cerita itu akhirnya sinten Umar
Umar mbek sinten? Sinten? Abu Jahal. Singkat cerita wis ngalami seperti itu. Nggih, napa ngalami seperti itu. So, akhirnya 10 tahun semua orang mendiskusikan napa? Islam. Akhirnya do Islam. Wis Islam karepe dhewe terus akhirnya perjanjian itu dibatal-batal dhewe. Dibatal-batal dhewe. Sampai anak Abu Jahal jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Iku ketika pemateni Nabi gak sido. Terus ketika utusannya Nabi metu ya Ikrimah mau diomongi ngene. Misluhu la jalul Islam. Kula jak apal ta iki. Pantes dekne iku ya ora kok roh Islam. Ikrimah akhirnya mikir. Akhirnya dia masuk napa? Islam. Jadi akhirnya Islam jadi masif lewat kesempatan berpikir. Artinya apa? Perjanjian apapun yang merugikan Islam cara zahir, angger ana waktu jeda pasti pada akhirnya uang milih Islam. Mulane kita ini ahlul ilm harus kampanye dengan qul falillahil hujjatul balighah. Islam itu dibela dengan argumen. Hujjah itu argumentasi. Suatu saat walhasil Ali akhirnya tukaran di Muawiyah. Sayyidina Ali tukaran di Sayyidina Muawiyah. Bareng tukaran jeda itu gawe perjanjian. Hadza ma shalah ali Amirul Mukminin Ali ma'a penguasa Irak Muawiyah. Wong Khawarij gak setuju. Usul. Wong Khawarij itu zaman itu pro Ali zaman itu. Ya Ali ini tidak fair. Ini perjanjian apa? Ora ono Qur'ane. Jadi mulai dhisik yo sering ngomong ora ono Qur'ane. Kowe nak kepengen hafal Qur'an yo kok Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali enteng oleh maca ayat. Awas ngapal Qur'an agak paham iki. Sini-sini wong. Sayyidina Ali terus enteng pas iku Sayyidina Ali cek rung duka. Wong Khawarij tadi diomongi ngene. Allah Ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wong lanang wedok jejodhonan. Nggih lanang wedok jejodhonan suami istri wis padha neke padha ora kepen raine. Iku nak tukaran kudu kirim media. Mergo raine saling wis seneng. Bojomu wis tak kowe karo ora kriten mereka. Kowe ora bojomu wis padha neke. Contoh roken kan gugatan wis udah dikenalan. Jadi dia populer di bakas Quran. Wong di bakas Quran wong apa? Iku wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Jika terjadi pertentangan suami istri dan saling enek delok raine, maka yang lanang kirim delegasi, sing wedok kirim. Terus Sayyidina Ali duka. Wa hadza amru rajulin wa imra'atin. Fa kaifa bi amril ummah. Urusan lanang wedok jejodhonan ae butuh hakam, butuh media. Apa meneh baini wa baina Muawiyah wa amru Muhammad wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat ini lebih ekstrim timbang urusan lanang wedok. Iku wae nganggo media. Apa meneh umate Kanjeng akhirnya wong Khawarij kanceng wis iya ana Quran iki. Jadi kalau wong Khawarij itu Quran yo sing sorry kalau ada konflik. Yo ora ono lanang ono Quran yo kok. Nanti saya kira hatam mergo mengikuti. Itu Quran batas WA, batas medsos. Paham ya? Lah kabeh Quran teks bukan kudu piye hukumnya ngaji Jalalain ono komentare WA. Milih mau berapa ono komentar. Yo ora ono ngene iku, mau cukup ayat apa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Lah yen urusan suami istri konflik kuwi butuh media. Oh aku mbek Muawiyah ora butuh media. Saiki gak sing sitok mana ada Qur'annya ndak. Sing dibantah ya ora roh. Padahal atine sing takon bodone ya ora roh padha ora roh Mas. Tapi alhamdulillah padha ora roh tak apik dibanding maksa roh publikly. Itu satu. Baru mau Khawarij sendiri terus Sayyidina Ali masyhur ngendikan. Apa kalian ingat ketika Nabi yang Sayyidul Khalqi sin Afdalul Khalqi perjanjian dengan Suhail bin Amr, kita ingat ya Amirul Mukminin. Suhail itu kafir tau, dia kafir pas niku. Lah iya. Wong Kanjeng Nabi Afdalul Khalqi tahu perjanjian mbek wong kafir rupane Suhail. Apa meneh aku mbek Muawiyah. Padha wong Islami kok ora oleh gawe perjanjian. Kok pikiran Khalid kudu tegas. Apa? Sing salah sikap, sing salah sikap. Akhirnya donang sahabat-sahabat. Betapa alimnya Sayyidina Ali. Ane kula suwun perbedaan apapun di dialog. Nek ora usah di dialog wis bar. Serap sama melo-melo. Engko mesti barang aku ngalano barang.
Nak pancen urung menang kalah tetep kuliah jma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq. Kok iki ana pengadilan akhir. Lha opo ki kesusu ning dunya kaya ora ana yaumul akhir. Wis clear ya. Paham ya? Paham ya? Yakin? Alhamdulillah. Yakin paham tapi yakin bingung. Yakin paham ya? Yes. Lah ya jadi ayat iki maksudnya iku ngono. Ayat iku maksud. Nah soal nanti ada boleh perang ya kalau umat Islam ditindas dan mereka nindas secara nyata ya kita berani melawan secara nyata karena cemen itu ya haram. Tapi narono popo kok perang terus di kompetisi kebenaran kok perang ya ora usah. Selama dunia itu damai kita kompetisi saja. Hujah kita lebih argumentatif, hujah kita lebih hak, hujah kita lebih abah. Ngapain takut kalah? Tapi takut kalah berarti kita gak pede dengan kebenaran Islam. Iya betul. Langsung pede, pokoknya berjalan aku mesti bahasa apa? Sakit ya? Ya, kini guys, lagi tantera karo pada sama nimu. Pengucap sira Muhammad Aruni merono sira kabeh nek ingsun alimu tegese merono sira kabeh nek ingsun. Alladzina ngake al-haq ngamadano sira kabeh bihi kelawan Allah syuraka ing dadi syuraka. Jare Allah, tunjukkan Tuhan yang kamu anggap setara dengan saya. Aruni alladzina al-haqtum bihi syuraka. Tunjukkan Tuhan yang kata kamu kapasitasnya sama dengan saya. Ya mesti ono. Misalnya Yesus lahir dari bumi, berarti di bumi. Fir'aun dua mbah buyut, berarti Tuhan terlambat. Ada pangeran, statusnya al-awwal, zat yang paling awal. Terus paling keren tetep. Mulane Allah wani nantang, "Qul aruniyal ladzina alhaqtum bihi syuraka." Tunjukkan siapa yang kapasitasnya sama dengan saya sehingga kamu anggap sebagai Tuhan. Tentu mereka tidak akan bisa. Kalau aja mengkonurot onek, iku nolak lagu maring wong kafir anik tiba disarikin, saking nekat mau sekutonan lalu ke Allah. Pasti itu tidak akan terjadi. Karena selain Allah pasti jauh kapasitasnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya kalah bisik. Makanya kita dinifati Allah Qadim, apa? Qadim. Dat sing pertama. Kalau istilah Quran al-awwal. Sementara sing mbok arani Tuhan itu wujudnya kemudian itu orang arah jadi pangeran. Dan Allah fair takut aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka. Tunjukkan ke saya siapa sih yang kamu samakan dengan saya, kata Allah. Tapi ayat ini ora populer. Repot. Sakit aku ayat-ayat Quran. Mana kula ngaji nanti ngene kok sakit ayat tapi ngene kok ora populer ya Allah. Mergo gak rezekeni ngono. Mesti gak kena pidato. Ayat yang populer kan sing rezekeni ya, Pak. Muga-muga dadi sepura pangeran. Amin dia seluruh. Aku ratu sami ini, Gus. Sama tak cerita ini cerita rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung kok cawe tok wae biasa. Ahmad bin Hanbal itu nemu itu sering yasinan lu diamuk. Tapi orang perkara yasinan eno gak. Lah apa Quran iku mbok yasin tok. Engko liyane yasin iku protes. Jadi Ahmad bin Hanbal itu duwe naskah jenis Hikayatul Quran. Sebenarnya Quran wadul ning pangeran. Kok sing sitok diwaca terus sitok ora. Jadi nek kowe mau waca yasin tok liyane yo protes. Jibril ya protes. Kok dadi yasin tok. Elengku yo 114 surat ujug-ujug dadi yasin. Jadi ya tapi kowe kiai tetep ono bener is al-maisur la yaskutu bil maksur. Ngapali yasin wis pira-pira ono sing diapali. Tapi ku ora kondisi ideal, tapi betul kondisi ideal. Karena tadi Quran itu inginnya jangan semuanya mahjur, enggak boleh Quran itu ditinggalkan. Ya oke, meskipun masyarakat kita sering yasinan, sering kulhu, tetap surat-surat ini kita pelajari ya sakadari. Ben guling-gulingan enggak ada Quran yang ditinggal. Bener kata sadati bapak kula, ibu kula ngantos sakniki duwe adat masyarakat itu maca Quran khatam. Jadi baru maghrib itu yasinan maca Quran urut, dia sampai khatam. Kalau semua corong ayat, ayat butuh itu jangan sampai ada Quran yang ditinggal. Karena tadi ternyata kayak tadi Nu'aim bin Adi imannya itu karena ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bala yuqim. Akhirnya kanjeng Nabi gak kuat, dia berulang Nabi pas sholat maghrib gak kuat, sumpah. Ya Muhammad, matarat kali akli nasya. Waktu tekun tak. Oleh membombardir Quran kayak gitu, sudah gak apa-apa kata Allah. Saya ada Tuhan gak apa-apa, tapi tunjukkan siapa yang gaya langit bumi.
Kowe darani segala ku Yesus lahir ning bumi. Lata hubal wis ana ning bumi. Sopo cek sing dadi pangeran sapa? Ya sing gawe langit bumi. Lha apa kowe sing gawe am khalaqus samawati wal ardh. Ya tak pengaku gawe ya kowe ra gelem balayu. Rumahnya nyatane ya udah sadar ora melok gawe. Kayak apa Quran menggiring hujah? Napa menggiring napa? Mengane wong cerdas-cerdas kok Sidina Umar sekali krungu toha ma anzalna alaikal qur'ana napa? Litasqa illa tazkiratal lil iku iman. Mergo sentek uteke wis sentek, nggo ngadepi Quran. Coba misalnya sampean tak bandingno. Muga-muga niki dadi barokah sampean ngaji ya. Wazariyati zarwa. Ngono iki. Zariyat iku sangka jamak muannas sangka kata zarrah. Zarrah itu kekuatan terkecil. Dulu orang bilang itu nuklir. Sekarang orang bilang molekul apa? Nuklir atau apa itu? Atom atau apa? Sami sore atom. Boten-boten sing napa? Wis pokoke atom lah. Atau partikel apa? Partikel atom. Dan semua kamus mengatakan demikian. Ini rumah tenan. Wadzariyati dzarwa, demi kekuatan kecil yang dahsyatnya luar biasa. Itu zariyat. Wadzariyati dzarwa, falhamilati mikro. Kemudian kekuatan kecil ini bisa menggerakkan apa saja, bisa menanggung apa saja. Kayak kekuatan mesin itu kan disebabkan satu hal yang kecil, misalnya platinum, kemudian bisa menggerakkan pesawat, menggerakkan hal-hal yang besar. Falhamilati, terus mikro, faljariyati yusra. Kemudian lewat kekuatan atom itu bisa menjalankan apa saja. Faljariyati yusra. Kemudian fal muqassimati amro. Kemudian urusan di dunia bisa tersalurkan. Muqassimat itu mendapat porsi sendiri-sendiri. Orang yang disuruh komentari Quran zaman itu ada Utbah, ada Walid, ada beberapa Rabi'ah, ada beberapa tokoh kafir. Entak utek sampai mendingin. Piye carane komentari Quran? Ora iso, mesti ora iso. Wis pokoke pikir supaya iso. Lek ora iso kok pikir. Sehingga mereka rapat itu bakas ra iso. Lha iku sing disebut Quran innahu faqqara wa qaddar fakutila kefakot dar summa kutila kefakot dar summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar. Mergo dikon mikir ora iso. Wis tak komentaris penting cangkem elek. Ora iso. Terus akhirnya Walid itu jujur. Inna alaihi la halawa wa inna a'lahu la musfirun wa inna asfalahu la muhtikun. Ora iso. Didelok kok dhuwur ya apik kok ngisor ora iso. Wis iso dikom. Sak ngono nyewa. Singkat cerita terus nyewa Musailamah kon ya. Jadi gue selalu siir tandingi. Musailamah itu wong pancen cah geblek, ya elek cah geblek. Iku dekne ngerti Quran ngono sing dielingmu akhire, napa? Jadi dianggap notek tok, apa? Akhire gawe tandingan ngene. Ku apal, tapi aja arane aku penggemar Musailamah lho. Kok mepek apal kok arane penggemar sembrono. Disaingi ngene. Wazari'ati zar'a fal hasidati hasda fal khabizati khubza falaki mati lukma. Jadi artinya mengenai tok. Dene mergo butuhe mu akhire tak ngono. Jadi artinya akhirnya wazari'ati zar'a demi wong wedok-wedok sing nandur. Berarti tandur urusane wal hasidati hasda demi wong wedok sing manen. Karena berarti panen ya fal khabizati khubza didadekno roti. Bareng ku falaki mati lukma terus dipangan diungkap. Terus jare sing kok lek apa? Oh, stres. Mergo lha yo mlane iki lho ngaji bae jenengan. Dadi kowe aja geman darani mukjizat Quran perkara akhire modal tok rok tok. Kowe berarti kowe cek koyo Musailamah. Dadi kowe nak ngomong mukjizat Quran aja delok pepe akhire dal kabeh rok-rok. Aja ngono, nak ngono Musailamah wae iso, Pak. Dadi mukjizat Quran yo kok kualitas makna dengan lafaz sing fasoha. Ora kok akhire tok gampang, mak irama wae iso. Angger akhire kabeh, paham ya? Iki penting kula aturno. Dadi gak usah kuwatir nek ana kompetisi agama ini. Sehingga jogeman kendarani nabi ngekeki jeda. Perkara dibayar jizyah niku mboten, tapi memang Islam ini siap didiskusikan, engko mesti ja'al haqqu wa zahaqal. Paham ya jelas. Nah, misalnya mau Quran sering aruni cara bahasa Indonesia nih tunjukkan ke saya. Kul itu. Coba argumentasi kamu apa ketika menuhankan itu apa alasannya? Dan Quran sering dengan kata araitum aruni. Artinya silahkan kamu berpikir sesuai pikiran kamu, tapi buktikan kalau pikiran Anda benar. Nah, saya itu gak wong Islam itu otoriter, sing santuy ngene iki ora iso debat. Malah mikir, mung ora penting-penting dipikir. Repot.
Hukum kudu sepuro pangeran wis ben. Ora usah amin wis ben. Tobaté wong salah, tobaté wong diutang nyaur tak istighfar aja. Nyaur, bar nyaur lagi istighfar. Tobaté wong bodho ngilangi lagi istighfar. Enak langsung istighfar. Lah itu tobaté wong kodok salat subuh iku salat subuh sik ta istighfar sik. Tobaté bodho pinter sik apa istighfar sik. Lah maksudnya kula ora istighfar urutane ora istighfar sik ngono lho. Mungkin aku yang tersirat, Gus Pak melarang istighfar, bocah kok fitnah ya. Seneng kok tukang fitnah. Tapi cara aku fitnah aku ya apa-apa pengaruh. Aku nganggo hak parku pengeran, tak pasutno ora dadi wong. Aku pede, ora senang hukumnya pengeran beda. Karena sing nglawan tetep lo nganggo hak parku pengeran. Meskipun ya tidak akan saya pakai setiap saat, tapi nak terlalu tetap. Karena nggak boleh orang melawan Quran itu udah. Goblok-gobloknya saya itu sering baca Quran, artinya sering kalimat saya itu kahanane maknane Quran. Sementara sak pinter-pinteran itu rapal Quran, tetep pikiranem dhewe, utekem dhewe. Iku mbok bela-bela utekem dhewe, iku saya wahyu ke setan. Mbok bisikan lho. Lah iya, coba orang ndak hafal Quran, apapun cerdasnya itu kan pikirannya sendiri, ya Bos. Dibela-belain kayak apa pikirannya? Misalnya Islam itu harus menang, kalau Islam kalah itu satu bayangan menang oleh kami itu kan mengalahkan negara, mengalahkan. Tidak ada di Quran. Kalau ukurannya Islam mengalahkan negara, berarti nabi-nabi yang dibunuh salah dong. Nabi Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, apa terus kalah? Insya Allah tidak kalah. Hakikatnya orang Islam yang terbunuh pun tetap menang, karena penjaga kebenaran itu menang. Sekarang orang para mati syahid di perang Uhud itu menang apa kalah? Tetap menang. Ya, kalau kamu ukuran menang itu mengalahkan, berarti orang yang mati syahid kah? Kalah, dan kalah berarti batil. Nggak boleh mengukur kebenaran dengan cara seperti itu, nggak boleh. Ukuran kebenaran atau kemenangan adalah kepakeman kebenaran pakem. Yusabbitu wa'alladzina amanu bil qaulis sabit. Ada kalimat yang kamu pertahankan sampai mati, dan kalimat itu ada sampai akhirat, yaitu kalimatul haq, kalimatul tauhid. Dan disebut kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala. Disebut yusabbitu walladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, liyane pangeran kan gak mungkin al-qaulu sabit, omongan sing abadi gak mungkin. Ora mungkin, Bos. Misalnya Pak Karno presiden, nanti di akhirat sudah ada presiden. Sekarang orang yang kaya raya, nanti di akhirat masih kaya raya enggak? Enggak. Semua status manusia pasti gagal di akhirat. Misalnya kita darani, Gus Baik wong alim alamah misalnya, atau Mustafa wong alim, nah akhirat hilang semua, semuanya dicabut sama Allah. Sing sugih wis kere, sing alim wis kabeh butuh wahyu, butuh syafaat, semuanya kere. Bahkan sing diklambi wis udo kabeh. Sarunnas hufatan auratan, ketika dikirim kemudian udo kabeh. Sampai Aisyah atah kula ra izin, sampeyan wong ra ono izin, kok sibuk de. Lagi gembal kok Jogjane wong kok adus langsung mlayu akeh. Ora ngomong kok berdel, nah delok. Berarti status sing ijak mau status kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Zaman ning donya Allah ya pangeran, kok ning akhirat ya pangeran. Zaman ning donya Allah sing ala kulli syai'in qadir, ning akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Zaman ning donya Allah sing al-fa'ilul mukhtar, bisa melakukan apa saja. Zaman ning akhirat ya Allah sendiri yang melakukan fa'ilul mukhtar. Disebut yusabbitu walladzina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu kemenangan sejati, yaitu ning dunya kowe nyekeli kalimatu haqqin sing sampeyan wa abadi ila yaumil kiamah. Melane sampeyan mlebu swarga ya padha. Ning dunya ya alhamdulillah tetap lillah, nanti di akhirat ya alhamdulillah. Maka enggak ada kalimat lain yang kita kenali kecuali kalimat-kalimat itu. Ini disebut wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Wal baqiyat kalimat sing ada yaitu wa akhiru ta'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga harus kita pertahankan dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ketika kita di dunia kita meninggi subhanallah walhamdulillah, kalimat ini ya suci zaman ning dunya, sampai akhirat ya subhanallah walhamdulillah. Iku jenenge yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabit. Jadi kowe ora usah kuwatir. Tapi ngene-ngene iki silang zaman akhir. Malah wong komentar. Kalimat itu termasuk tahlil, berarti bid'ah. Sing sitok darani ora ono sunah Rasul Nabi ra tau tahlil. Nabi ra ono sing ngundang. Kira Nabi kok tahlilan ku bisa. Sembrono.
Sak kula kon tahlilan wis sembrono malah kanjeng Nabi wae. Wis ora usah ngono wae. Wong sik ana pangerane lha opo ke kesusu ngukumi ku bid'ah lha opo sampeyan jek ana keputusane. Kowe aja nyalano sing nyalano kuwi sampeyan jek ana keputusane pangeran. Wis kali-kali wis ngene ora usah geger. Sok ketemu pangeran cocokan. Mau pas ketemu Gusti, hukum tahlil sebuti. Tapi kowe sampeyan ketemu pangeran ora kober takok iku. Mergo kowe ning tuber neraka, sak kober takok iku sak kober. Mesti bilang salim ya Allah salim. Paling pangeran wis gak sida takok iku. Aku yakin, ayo coba bertakok ta kira-kira sampean. Oper ta? Ayo. Kak wani to? Oh, baru mesti gubernur rokok. Sak oper kene. Padahal nak kepen takok konfirmasi ya sampean. Kowe ora usah ngono, barang-barang sing furuya ora usah didebatno. Sing tahlil ya keben, sing ora ya keben. Yang penting ora maksiat. Sing penting mboten apa? Maksiat. Jadi kalau suwun sangat. Jadi kebenaran ini abadi ila yaumil kiamat dan mulai dulu kebenaran dijaga dengan hujjah. Itu disebut qul falillahil hujjatul baligh. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha. Wong nek bener mesti dadi sibghata. Kayak apa Uni Soviet, kayak apa kooptasi ateisme di Uni Soviet. Semua orang dikooptasi jadi komunis. Saya punya videonya dan saya punya teman orang-orang dari Uni Soviet lewat Al-Azhar ya. Saya memang nggak pernah di Al-Azhar, tapi banyak teman-teman yang peneliti yang termasuk datang ke rumah saya. Itu cerita begini. Saya dikasih video orang-orang ketika Uni Soviet caranya mengajari anak kalimat tauhid itu di basement karena dikooptasi Uni. Tapi pangeran kuwasa. Uni Soviet bubar, ceknya langsung lahir sebagai negara Islam. Uzbekistan lahir sebagai negara. Lu umpama zaman dikooptasi Uni Soviet kok gak diajari logika Islam. Mereka kepengen negara Islam tanda. Enggak, itu barokah ilmu, barokah belajar. Sehingga ketika dikooptasi Uni Soviet, mereka enggak terlintas berpikir ateisme atau nihilisme. Tetap berpikir tahu. Cuma kalah mereka setiara. Bareng Uni Soviet bubar langsung dari negara Islam. Itu ceknya mbak Uzbekistan. Banyaklah. Itu menunjukkan betapa saktinya ilmu, ya, betapa saktinya ilmu. Saya ingin uang dora senang ilmu, senangannya gerakan. Ya semua ramai-ramai loh. Ya, tapi ya keben tentunya harus ben rame. Isman tentunya digawe ben rame. Tapi kalau mau dia contoh, betapa gak saktinya kebatilan. Mau Uni Soviet negara kuwasa, kok gak iso memaksakan paham ateisme ning wong Islam. Bahkan ketika Uni Soviet bubar langsung itu jadi negara. Iya gitu, itu saking sektine ilmu. Jadi apa? Saking sektine ilmu. Kalau panjang Allah menjaga Islam itu ya lumma syuhada akumulladina syahiduna anna wa harrama fa in syahidu fala tasyarmahum. Kalau mereka punya saksi silakan saksinya datang. Jadi Allah itu sering menantang argumentatif. Kalau kamu ngaku Tuhan, tunjukkan reputasi kamu. Kapan kamu ikut menciptakan langit bumi? Narai sogawe utuh sirkun fisamawat urun. Ternyata mereka tidak bisa semua. Dalam Quran malah ayat itu nih di kita bimin qablihada wa atharatin min ilmin. Kalau kamu gak setuju Quran sebagai wahyu Allah, tandingi Quran. Enggak apa-apa. Nak kau nyanyi sitok ra iso urunan. Fatu bi suratin min misli. Wes, urunan. Nak iso dhewean wes bareng-bareng. Nak manusa tok ora cukup wis sak jinem jak bisa rebukan ngarang Quran. La ini istamatil insu wal jin. Ya mau barang dijajal nyewa malah dadi wazariat hasitati hasta fal khabisati tubza terus fal akimati terserah karo cari sing nyewa aduh apa-apaanan. Itu makanya bahaya kowe nak ngenali Quran mujizate mergo note po tapi aduh repot serasa terus nang malah karo-karuan ya mun kula terus bali uta Allah ku al-azizul zat sing kuat al-ghalibu dikse kang mesti menang. Kalau jaman kono rot niku nentang lagu maring kufar, ani atika disyarikin saking nekatno anani sekutonen lagu Gusti Allah. Bali uta Allah iku al-azizul zat sing menangan al-ghalibu dikse kang menangan ala amri ing atase kersane Allah. Mesti Allah sekali ngersakno pasti terjadi. Al-hakimu tedat sing bijak. Di kados Indonesia lah dijajah Londo 350 tahun. Apa Belanda bisa mengkafirkan orang Indonesia? Tidak bisa. Karena mereka imane bil ilmi. Napa imane bil ilmi. Angger sing iso dikafir, mergo zaman Islame taklid. Jadi wong sing zaman Islame mukhtalaf aleh cara ulama. Imane taklid mukhtalaf aleh ora.
mukhtalaf. Berarti hakikatnya orang kok hasil mengkristenkan atau mengkafirkan orang Mergo zaman Islam itu mukhtalaf. Ya, tapi ora usah melo-melo hukum. Kalau mau cerita asal Islam itu bin nazar insyaallah gak iso di napa kafir. Kalau aja mengkono roton ku nyegah lagu maring kufar ane iktikadi sarikin sane kata sarik mitraan lagu Gusti Allah. Sebagai Allah ana tandingane. Balwa balite Allah iku Allah al-aziz zat sing menangan al-ghalib sing menangan al-amri ngatasi perkara Allah al-hakim zat sing bijak kita dirihi ing dalam urusane Allah. Li khalqi maring makhluk Allah. Walaupun mengorana lagu Gusti Allah pesarikun apa sekutonan fi mulki ing dalam kerajaane Allah. Dadi Namrud itu mlete-mletene wong ngaku pangeran. Iku pangeran oleh mempermalukan Namrud tuh dileboni nyamuk. Ijek nyamuk itu sing sayape ilang sitok. Mergo nak nyamuk utuh kemuliaan. Dadi didolan nyamuk sing sayape wis ilang. Sitok. Iku mlebu kupinge. Cara saiki mbok DP mbok apa nganti mati. Iku pas ngelu njuk nutuki pasukane. Tutuki siraku. Tutuki kurang banter sing banter dadi. Lha pangeran njuk nutuki pengawale. Jenenge Namrud itu pangeran njuk nutuki. Kurang banter terus nang. Jadi pengawalnya Namrud itu nutuki pangeran. Jadi pokoknya pangeran liane Allah itu kacau kabeh. Lah nek wong kafir Mekah malah lucu meneh. Dek iku mara hubal. Apa nyibadah dalu-dalu. Jebule apa ana luwak nguyah. Terus mending ailahun ya bulu ali salaban mosok pangeran tuyoi luwak. Semarane kanjeng Nabi gak mak golek pangeran sing ra tuyoi luwak. Nek kok barang batil mesti naik. Barang batil mesti apa? Nah, itu sira karo-karuan. Ya Firaun malah digambar meneh mbek perlu parane Firaun. Firaun duwe kebijakan bayi lanang Bani Israil kudu dipateni. Bareng ngono ndekne roh Musa iku seneng. Mane wa kadzal kanuri Ibrahim apa sing Firaun wa mana wa junudu ma kanu apa khadi. Dadi Musa itu malah di rumah ini. Lalu malah dia cita-cita mateni Bani Israil malah Musa itu di rumah ini. Mau pangeran tujuannya, aku ben ngerti. Non Firaun itu goblok. Ya goblok tenang. Ini kebijakan mateni Bani Israil malah di rumah. Padahal dia mateni mergo berdasar omongane tukang condro, ono geni ngobong kerajaan ini. Ditakwil nak ngono itu mateni Bani Israil. Mergo sing ngruntuhno kerajaanmu bayi sama Bani Israil. Dipateni kabeh. Malah sing jan calon pengalahkan di rumah. Lha iku goblok tak geblek. Paham? Ya mergo ora pangeran. Serepet. Semolane sepena guys, wa yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus kiai-kiai nglatih kita nama kalimat haqqin aliyah nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal. Jadi kalimat itu filosofinya luar biasa. Ya luar biasa, tapi diperdebatkan hukumnya piye lagi. Ya Allah, serara. Wa marsanalan orang utus singsut. Al-Hakimu dat sing bijak fi tadbirihi dalam mengolah ngatur awal khalqi maring makhluk Allah. Fala yakun mongkorana ulahu kedhi Allah pasarikun. Wong sing ngimbangi di mulki dalam kerajaannya Allah. Selawase Allah itu enggak akan terkalahkan, enggak akan tertanding. Wa ma arsalalan orang utus ingsun gak ing sira ila kafatan kecuali ing kabeh-kabeh alun minal nas. Utima den disinopo kata ila kafal ihtimam kono tenan. Linasi maring mus. Jadi ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ning semua manusia. Mulai periode beliau sampai ila yaumil kiamah. Sementara nabi-nabi mau diutus teng kaume masing-masing. Basyiron hale wong sing ngekeki berita gembira, basyiron sing ngekeki berita gembira bil mukminina kedhi pira-pira mukmin bil jannati lan suwarga. Wana ziran lan ngekei berita sing ngelingno nundiran tegese ngeling il kafirina kedhe pira-pira wong kafir dingaten ngene iki ben sampean tambah kuat hujah. Kanjeng Nabi nate diutus maca Quran teng Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi ya nate diutus pangeran sahabat dan maca Quran teng ngarepe Kanjeng Nabi. Ini ku Abdullah bin Mas'ud. Niku ruwono tenan. Dan yang diutus Allah itu surat apa coba? Surat Bayyinah. Napa surat napa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terjemahan pokoknya itu begini. Orang-orang kafir baik dari kategori kafir Mekah, maunya kafir-kafir non semitik, ya kafir-kafir non semitik atau kafir yang kategori semitik yaitu ahli
kitab itu mereka tidak akan tercerabut dari akar agamanya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu kejelasan argumentatif. Al-bayyinah itu kejelasan argumentatif. Di situ tidak ada kata pedang, kata perang, yang ada itu al-bayyinah. Jadi kalau ada perang itu karena kita mempertahankan, bukan min awalin amri, bukan pertama. Nah, bayyinah itu apa? Kebenaran yang nggak terbantahkan itu bayyinah. Caranya gimana? Yaitu Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Apa yang terjadi? Saya beri satu contoh saja betapa hebatnya Rasulullah. Orang-orang Mekah itu mirip orang Cina. Tuhan banyak, dewa dewi banyak. Karena pikirannya problem itu banyak, maka Tuhan harus banyak. Itu cara berpikir. Jadi ono Tuhan hujan, Tuhan petir, Dewi Kuan Im, Dewi bahagia, pokoknya ono gitu. Jadi mirip-mirip orang Cina. Singkat cerita cara berpikir gitu. Ketika Rasulullah memaklumatkan, saya ini Nabi mengajak ke satu Tuhan. Ya memang syaratnya Nabi harus memaklumatkan diri. Saya ini Nabi mengajak ke satu. Apa kata mereka? Aj'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu piye pangeran kok mau sitok? Ini aneh. Pengurusan banyak utang akeh kok pangerane kok sitok kira-kira gitu. Cara kowe kan ngono, utang akeh kasus akeh kok pangeran sitok. Ya cukup itu, harus pangeran harus banyak. Itu logika yang terbangun di kafir Mekah. Tapi setelah Nabi datang, mereka munfakin, tercerabut. Munfakin hanya tercerabut. Nabi terus datang, mereka diberi cara saja penyuluhan. Wahai orang-orang kafir Mekah, kalau kalian jadi pembantu, punya majikan satu sama banyak, milih mana? Oh ya milih satu, Mak. Kemudian majikan kamu banyak itu punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda, semuanya minta kamu layani. Ambil satu majikan, kamu fokus. Oh ya majikan sitok, Mak. Kaji Nabi nerang, Allah adalah Tuhan kamu, Allah adalah majikan kamu. Jika Tuhan kamu banyak, maka perintahnya banyak dan kamu bingung. Oh kalau gitu sitok, Mak. Akhirnya mereka percaya Tuhan satu. Karena argumentatif, teori yang dikatakan Nabi sangat logis. Itu yang disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah langsung alhamdulillah. Di ayat itu pangeran sudah alhamdulillah. Jadi ketika ditanya, jika kamu jadi pembantu, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, semuanya minta kamu layani, dengan satu majikan yang satu perintah, milih mana? Milih satu majikan, Mas. Ya sudah, begitu juga masalah Tuhan. Kalau Tuhan kamu banyak, seleranya beda-beda, kamu bingung, maka Tuhannya satu saja. Oke, Mak, Tuhannya satu saja. Terus doa Islam. Nah, saya itu uang rakop, benerang ngono rakop. Banyak kok nerang barang kesuwen. Orang ono niku munfakina itu terusane hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin. Tidak akan orang kafir baik yang semitik maupun non semitik mereka munfakin tercerabut dari agama mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai kejelasan begitu jelas itu dah. Nah, Rasul siapa itu? Tentu yang paling sempurna adalah Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah, yaitu Rasul yang membacakan Quran. Saya kira Rasulullah nggak ada, al-ulama warasatul anbiya. Dan syaratnya harus yatslu suhufan mutahharah, ulama yang masih baca Quran, membaca lempiran-lempiran suci maknanya Quran. Sekarang banyak ulama tapi sudah ada baca Quran, kiai tidak baca Quran, akhirnya pendapatnya sendiri, dia tidak baca Quran. Logika yang dibangun ya pikirannya sendiri, itu tidak boleh. Hanya tidak boleh, itu tidak mewakili Islam. Maksudnya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Yang mewakili Islam ya yang yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyim. Paham ya? Jadi mawon kula suwun. Supaya sampean ngaji jalalan wis bener, go kitab ngalor gitu. Jadi kesane cek yatslu suhufan. Soal paham insyaallah man tasabba bi qaumin fa huwa minhum. Soal paham lah bebas paham insyaallah minhum. Ya muga-muga ana suweping ngono ae. Angger mirip ya. Ya jare wong Jawa kan ngono, jare kedele sak pintal dicampuri krikil sitok. Krikile melok ditimbang melok kategori kedele. Ya tapi nek ana suweping ulang tetep dijupuk. Ya soalnya ngono ae, soalnya mantas sabab bi komen. Kasiron wa nadhiron waliyakin aksara nasi tapi ne uta agak manusa iku faro maka layal amun ala ngerti sapa kufar maka dari kan ngono kabeh wa kulo nang ucap sapa kufar maka mata iku kapan ada waktu tawi kilah janji jadi bila dadi kelantar janji siksa ancaman iku kapan ing untung ana sira kabeh iso dikina bener kabeh fi fil wati kul ngucap sira Muhammad ki ngucapene lakum mi adiyomin
lakum tetep kedhi sira kabeh adi yamun ana perjanjian ing siji dina sing latas takhiruna kang ora bakal mundur sira kabeh anu saking yaum saatan ing sak detik wala tas takdimun dhewe ora iso maju. Wong kafir Mekah malah nantang Nabi Mat, jaya kapan iku terjadine? Lah wong nek suwaye mati ta wae kiamat ya ora iso maju ora iso mundur, tetep kita ini lemah. Kok nantang atur. Nek wis teko ya ora berkutik. Iki jenenge lakum adi yaumil latas takhiruna sa'ata wala tas takdimun alaihi ing atase ikilah mi'at. Wa ini dawuh Imam Suyuti tapi wa utawi iki ku yaumul kiamat di dina kiamat. Ya tapi tidak semua mufasir sepakat itu kiamat. Pokoknya kematian ya la tastakhiruna anu sa'ata wa la tastaqdimun. Jadi itu tidak harus kiamat. Atau ya kematian itu kiamat tapi jenis kiamat sughra mungkin waqala.